Halo sobat, pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai kendala yang dihadapi oleh guru dan siswa dalam menerapkan pembelajaran pasca COVID-19 dan implementasi kurikulum merdeka. Pandemi COVID-19 sudah terjadi hampir kurang lebih dari 2 tahun lebih lamanya. Pandemi tersebut melanda negara-negara di dunia, bahkan hampir seluruh negara di dunia. Salah satunya adalah negara kita, Indonesia. Kita sangat bersyukur karena COVID-19 sudah berlalu. Kesiapan menghadapi normal baru menjadi hal penting untuk dipikirkan kembali. Banyak kebijakan yang diambil berbagai negara yang terdampak penyakit COVID-19, termasuk Indonesia. Pemerintah Indonesia mulai melaksanakan pembelajaran tatap muka. Dalam survei awal menunjukkan bahwa responden yang siap dengan pembelajaran tatap muka lebih besar presentasinya jika dibanding dengan yang tidak siap. Namun, dalam pembelajaran ini tetap menuntut adaptasi yang cepat dan pertimbangan yang matang dari semua unsur yang terlibat serta berhubung dengan pendidikan. Dari pemerintah selaku pemegang kebijakan, pendidik sebagai eksekutor lapangan, satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan, tenaga pendidik yang menunjang proses pendidikan hingga para peserta didik serta orang tua. Problem yang dihadapi guru dalam proses pembelajaran antara lain yang pertama, kurangnya persiapan dalam mengajar. Sebagai guru, tentunya punya peranan dalam mengajar untuk 1 tahun ajaran ke depan. Guru yang kurang persiapan dalam mengajar dapat merugikan perkembangan siswa secara akademis. Sebelum tahun ajaran dimulai, guru bisa membuat RPP atau rencana persiapan pengajaran, menyiapkan perangkat atau media pembelajaran sampai bahan evaluasi materi. Seorang guru juga harus terampil dalam mengelola kelas sesuai dengan karakteristik siswa. Hal ini bertujuan supaya materi belajar yang diajarkan tersampaikan dengan baik. Kedua yaitu perilaku siswa yang beragam. Setiap guru pasti akan kesulitan memahami karakteristik siswa karena ada banyak siswa yang ditemui di sekolah. Pada proses pembelajaran, siswa akan senang diberikan pujian dan diperhatikan oleh guru. Tetapi kebanyakan guru sering lupa memberikan pujian dan mengabaikan perkembangan kepribadian siswa saat mereka berbuat baik, tidak membuat masalah, dan meraih pencapaian. Guru juga harus melihat siswa yang kurang baik di kelas, seperti yang suka tidur di kelas, ribut, ataupun tidak memperhatikan penjelasan guru. Guru harus membantu supaya mereka bisa menjalankan pembelajaran dengan lebih baik dan lebih konsentrasi di kelas. Agar pembelajaran di kelas menjadi kondusif, siswa harus belajar disiplin dan bertanggung jawab terhadap proses KBM di kelas. Ketiga, pengajaran yang kurang kreatif. Kalau guru hanya menjelaskan dan siswa mendengarkan saja, pelajaran akan terasa kurang menarik. Siswa akan menjadi jenuh dan kurang memerhatikan pelajaran. Guru bisa membuat pelajaran lebih inovatif seperti dengan memanfaatkan teknologi. Pakai media pembelajaran yang menarik seperti dengan video tutorial, nonton film sains, atau memberikan tugas secara online. Guru bisa melatih diri dengan mengikuti seminar-seminar atau workshop serta bertukar pikiran dan pengalaman dengan sesama guru supaya dapat lebih banyak ilmu. Keempat yaitu kurang interaksi dalam pelajaran. Guru yang galak, cenderung kaku, dan kurang bersahabat dengan siswa akan membuat hubungannya terasa berjarak. Akan terjadi kebingungan pada siswa sehingga siswa menjadi pasif, malu, dan takut untuk bertanya kepada guru. Guru harus bersikap hangat dan lebih sering berinteraksi dengan siswa. Hal ini akan membuat siswa tidak takut dan lebih nyaman bertanya dan meningkatkan keaktifan siswa dalam belajar. Guru juga harus mampu mengenali berbagai karakter siswa supaya bisa memberikan solusi atas permasalahan seorang siswa. Kelima, yaitu kurangnya menjadi contoh. Guru di sekolah adalah panutan dan orang tua kedua bagi siswa. Siswa adalah peniru yang handal. Untuk guru, jangan melakukan tindakan kurang tepat di depan siswa. Jangan mengatakan kata kasar atau kotor, menghina siswa, sering terlambat masuk kelas, dan lain-lainnya. Ini nantinya bisa menyulitkan dalam mengajar di dalam kelas.
Sebisa mungkin, guru mengatakan hal-hal baik meskipun sedang marah atau kesal dengan siswa tertentu. Beberapa kendala yang dihadapi siswa dalam menerapkan pembelajaran, di antaranya 1. Siswa kurang disiplin. Budaya disiplin mutlak ditanamkan dan dibiasakan dalam diri siswa karena kelemahan generasi saat ini adalah kurang disiplin. Kelemahan yang sangat merugikan dan mendatangkan kegagalan adalah kurangnya budaya disiplin dalam diri seseorang. Kepatuhan untuk menghormati dan melaksanakan satu aturan adalah suatu keharusan bagi siswa untuk tunduk kepada keputusan, perintah, peraturan yang berlaku. Sikap disiplin tidak akan tumbuh dan berkembang dalam diri siswa secara instan, melainkan perlu proses yang membudaya secara berkesinambungan. Disiplin adalah salah satu sikap penting yang harus dimiliki oleh setiap orang. Pasalnya, disiplin juga menjadi faktor penentu keberhasilan pembelajaran. Baik guru ataupun siswa harus disiplin terhadap waktu, terhadap tugas yang diberikan, terhadap kegiatan belajar. Mengajar di kelas yang siswanya disiplin dengan baik pasti akan terasa lebih mudah dibandingkan siswa yang tidak disiplin. Memiliki siswa yang kurang disiplin adalah tantangan tersendiri bagi guru. Yang kedua yaitu konsentrasi siswa kurang. Konsentrasi belajar memang sangat diperlukan dalam proses pembelajaran apapun. Hal tersebut dikarenakan aspek yang mendukung siswa dalam belajar adalah konsentrasi. Jika siswa tidak dapat berkonsentrasi pada pelajaran yang sedang berlangsung, maka dampaknya akan merugikan diri siswa itu sendiri karena tidak mendapatkan apapun dari pelajaran tersebut. Karena begitu, pentingnya konsentrasi bagi siswa, sehingga konsentrasi dapat menjadi prasyarat untuk siswa dalam belajar, agar berhasil mencapai tujuan pembelajaran. Faktor yang menyebabkan siswa kurang berkonsentrasi ada banyak, seperti faktor lingkungan, psikologis, dan faktor internal dalam diri siswa. Faktor lingkungan maksudnya adalah yang ada di sekeliling siswa. Misalnya, saat diberi tugas, siswa terganggu dan lebih tertarik dengan suara ramai di luar dan jadinya mengganggu konsentrasi. Faktor psikologis di sini adalah ketika siswa mengalami tekanan, jadi mengerjakan tugas terganggu, misalnya saat mereka atau belajar fokusnya karena kurangnya kemampuan bersosialisasi siswa dengan siswa lain. Gangguan faktor internal dapat terjadi karena adanya gangguan perkembangan otak dan hormon yang lebih banyak sehingga anak kurang bisa berkonsentrasi. Yang ketiga yaitu daya serap siswa. Setiap siswa memiliki kemampuan yang berbeda dalam memahami dan menguasai pelajaran. Karena itu, guru tidak bisa memaksakan siswa untuk langsung paham. Guru harus memberi motivasi dan inspirasi kepada siswa untuk belajar dan memberi waktu untuk lebih memahami. Selanjutnya kita akan membahas mengenai implementasi kurikulum merdeka. Kurikulum merdeka adalah kurikulum dengan pembelajaran intrakurikuler yang beragam, di mana konten akan lebih optimal agar peserta didik memiliki cukup waktu untuk mendalami konsep dan menguatkan kompetensi. Implementasi kurikulum oleh satuan pendidikan harus memperhatikan ketercapaian kompetensi peserta didik pada satuan pendidikan dalam kondisi khusus. Masa pandemi COVID-19 merupakan salah satu kondisi khusus yang menyebabkan ketertinggalan pembelajaran atau learning loss yang berbeda-beda pada ketercapaian kompetensi peserta didik. Untuk mengatasi ketertinggalan pembelajaran, diperlukan kebijakan pemulihan pembelajaran dalam jangka waktu tertentu terkait dengan implementasi kurikulum oleh satuan pendidikan. Implementasi kurikulum oleh satuan pendidikan dapat menggunakan kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan pembelajaran peserta didik dan harus memperhatikan ketercapaian kompetensi peserta didik di satuan pendidikan dalam rangka pemulihan pembelajaran. Maka satuan pendidikan diberikan opsi dalam melaksanakan kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan pembelajaran bagi peserta didik. 3 opsi kurikulum tersebut yaitu kurikulum 2013, kurikulum darurat, yaitu kurikulum 2013 yang disederhanakan oleh Kemendikbudristek dan kurikulum merdeka. Arah perubahan kurikulum seperti struktur kurikulum yang lebih fleksibel. Jam pelajaran ditargetkan untuk dipenuhi dalam 1 tahun. Fokus pada materi yang esensial. Capaian pembelajaran diatur per fase.
bukan per tahun, memberikan keleluasaan bagi guru menggunakan berbagai perangkat ajar sesuai kebutuhan dan karakteristik peserta didik. Aplikasi yang menyediakan berbagai referensi baik guru untuk dapat terus mengembangkan praktik mengajar secara mandiri dan berbagai praktik baik. Penerapan kurikulum merdeka didukung melalui penyediaan beragam perangkat ajar serta pelatihan dan penyediaan sumber belajar guru, kepala sekolah, dan dinas pendidikan. 1. Penyediaan perangkat ajar seperti buku teks dan bahan ajar pendukung. Perangkat ajar buku teks, contoh-contoh alur tujuan pembelajaran, kurikulum operasional sekolah, serta modul ajar dan proyek penguatan profil pelajar Pancasila disediakan melalui platform digital bagi guru. Sekolah dapat melakukan pengadaan buku teks secara mandiri dengan BOS reguler atas dukungan Pemda dan yayasan. Buku cetak dapat dibeli menggunakan dana BOS melalui Siplah atau cetak mandiri. Yang kedua yaitu pelatihan dan penyediaan sumber belajar guru, kepala sekolah, dan Pemda. Pelatihan mandiri bagi guru dan kepala sekolah melalui microlearning di aplikasi digital menyediakan berbagai narasumber dalam pelatihan kurikulum merdeka, misalnya melalui pengimbasan dari sekolah penggerak, berbagai sumber belajar untuk guru dalam bentuk e-book, video, podcast, dan lain-lain yang dapat diakses daring dan didistribusikan melalui media penyimpanan atau flash disk. Guru membentuk komunikasi belajar untuk saling berbagi praktik, baik dalam adopsi kurikulum merdeka, baik di sekolah maupun di komunitasnya. Yang ketiga yaitu jaminan jam mengajar dan tunjangan profesi guru. Perubahan struktur mata pelajaran tidak merugikan guru. Semua guru yang berhak mendapatkan tunjangan profesi ketika menggunakan kurikulum 2013 akan tetap mendapatkan hak tersebut. Selain itu, penerapan kurikulum merdeka juga didukung oleh platform Merdeka Mengajar membantu guru dalam mendapatkan referensi, inspirasi, dan pemahaman untuk menerapkan kurikulum merdeka. Baik, sekian materi yang dibahas pada kali ini. Terima kasih.